Ada salah satu vapers tersesat yang tiba-tiba vaping dan katanya dia nggak ditarik, Bib. Dia cuma di mulut terus dikeluarin. Iya benar. Haram jatuhnya. Gue butuh gitu loh, bro. Iya. Gue butuh karena apa? Asupan nikotin bagi gue itu jadi terapi untuk gue bisa lebih fokus. Iya, gue kan profesinya sebagai reviewer ya. Seenggaknya gue mereferensikan orang untuk beralih atau menggunakan vaping nih ya. Ataukah gue ada dosanya di situ atau mereferensi orang untuk mengkonsumsi hal yang makruh gitu. Itu gimana, Bib? Ini orang bikin hadis baru. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Scan-chan. Oke, kali ini kita bukan mau ngomongin Permesan bos, per-reviewan maksudnya. Kita tidak akan ngomongin per-reviewan, cuman hari ini ya kita akan ngobrolin ya yang dimana Gimana, Bos? Enggak, ini sebenarnya ada unek-unek gua yang belum kejawab ya temennya. Unek berarti Bos. Ya, maksudnya unek-unek itu unek-unek. sesuatu yang apa ya? Yang gua pikirin, gua batek itu. Batek itu apa sih? Apa? Batin, Bos. Ya, di Batin. batin itu kayaknya belum terjawab. Dan hari ini gua akan ngobrol dengan salah satu seorang ini ya, habaib di Indonesia. Loh, makanya hari ini tuh gua baik-baik ya temennya. Dan siapa katanya? Ini dia. Oke, dan sekarang kita sudah bersama dengan habaib yang biasa dipanggil Kang Bagus Haslam. Oke, temennya. Jadi, nah di hari ini gue tuh sebenarnya punya keresahan atau unek-unek sebenarnya. Jadi kayak udah lama gue pendem, terus hari ini mungkin memang semesta sedang berpihak ya. Jadi Kang Bagus Haslam ini sebenarnya dari mana sih sebelumnya? Jadi tadi bisa ada acara di Purwakarta. Purwakarta gitu ya. Kan karena udah janji nih. Nah. Lama janjinya tapi baru sekarang bisa ketepatin. Nah, dari Purwakarta langsung ke studio sini loh guys ya. Ini cuman untuk video ini. Oke. Jadi ini Bib. Jadi ini adalah keresahan gue sudah lama ya. Yang pastinya teman-teman juga bertanya-tanya. Pertanyaan satu, apakah vape itu halal? Ataukah emang haram gitu? Nah, atau misalnya di tengah-tengahnya? Nah, gimana tuh, Bib? Jadi gini, cerita ya. Sebelumnya kalau lu nge-vape-nya sambil makan babi itu haram, Bro. Sudah pasti. Yang kedua, kalau lu nge-vape-nya sambil minum homer jelas haram. Iya, benar. Ya, pakai mabok-mabokan haram. Kita ngomong gini, kalau dilihat dari sisi pandangan umum ya, kadang orang ada yang nyamain bahwa vape itu sama dengan rokok, walaupun pada dasarnya beda. Iya. Jelas beda gitu kan. Menurut literasi beberapa teman-teman kita yang memang di bidang itu jelas beda, gitu kan. Tapi kita coba pandangan umum dulu deh, gitu kan. Nah, secara rokok itu ada yang menurut hukum itu ada yang memubahkan, mubah, gitu kan. Jadi mubah ini nggak memiliki manfaat gitu loh, Bro. Oh, gitu. Kayak mubah tuh mubazir gitu. Mubazir, iya, gitu, nggak bermanfaat lah. Ya. Nggak bermanfaat. Nah, terus ada juga yang ngomong bahwa rokok itu makruh. Nah, tapi seiring perkembangan dikaji dan segala macam, ada juga yang mengharamkan. Oke. Ada juga yang mengharamkan, tapi perlu literasi yang cukup untuk mengharamkan tersebut. Karena apa? Kalau misalnya haram ini, pertama misalkan memabukkan. Oh ya. Terus yang kedua memiliki mudarat yang lebih gitu kan. Nah itu. Terus kenapa sih? Pertanyaannya kenapa? Terus gue kenapa masih nge-vape? Iya benar. Terus ada beberapa juga ya kebetulan. Karena kalau gue gini, gue termasuk orang yang ketika guru gue ngelakuin ini, gue tanya dulu, oh kenapa ini gitu kan? Kata guru gue, oh ya udah, kamu perlu nggak? Kamu perlu jalanin. Nah kebetulan kalau kita lihat dari mubah sama makruh ini, oh berarti masih boleh dilakuin nih, gitu kan? Karena apa? Balik lagi ke testimoni diri kita, Bro. Iya. Nah testimoni diri kita nih, lu udah berapa tahun nge-vape? Dari 2014. 2014. Udah lama lah. Udah lama ya. Lama. Terus lu pernah sakit gara-gara vape nggak? Sakit Alhamdulillah kantong pernah mungkin ya? Iya, sakit kantong. Walaupun sekarang banyak kebantu. Iya, benar ya. Terus gue tanya, berarti kan
secara lu nggak pernah dapetin mudorotnya dalam diri lu nih. Iya, Kita ngomong dalam diri iya, masing-masing ya. Lu nggak pernah istilahnya sakit gara-gara vape. Iya. Terus walaupun ada orang di luar sana, gua sakit karena vape, coba dikaji lagi. Iya. Dan rata-rata yang sakit karena berlebih. Iya, Apapun benar. itu, bro. Benar. Kalau udah ngomong berlebih, itu lu minum air lu berlebih. Lu mabok. Iya benar. Haram jatuhnya. Bener nggak? Minum air kalau berlebihannya juga haram ya jatuhnya. Haram. Ya? Nah, tapi ada beberapa yang memang sudah tercatat dalam Al-Quran. Kalau ngomong Al-Quran udah nggak bisa ditawar, bro. Iya benar. Bener nggak? Iya. Homer. Iya, Homer. Bener nggak? Iya. Bagi Muslim mungkin makan babi itu haram, Iya. gitu kan? Nah, tapi di sini kan untuk rokok sendiri itu masih ada mubah sama makruh. Iya. Dan ada beberapa juga ulama yang memang sudah mengharamkan. Mm-mm. Nah, ini masih jadi perdebatan nih, gitu kan? Walaupun akhirnya ada beberapa daerah yang akhirnya mengambil. Nah, ini haram, gitu kan? Ini ada yang ya udah ini makruh, gitu kan? Tapi kita ngomong cari pembenaran dulu deh, Iya, gitu kan? benar. Cari pembenaran. Nah, kebanyakan gua ngelihat kebetulan di lingkungan gua ya, baik di tempat gua belajar atau ini kebetulan mereka lihat gua rokok gitu kan. Gua tanya, "Kenapa sih masih ngerokok?" Iya. Padahal ada beberapa yang mengharamkan. Oh, gua mengambil hukumnya berpegang teguhnya kepada yang masih makruh atau mubah. Iya. Gitu kan? Tapi gue lihat lagi gua butuh gitu loh, Bro. Iya. Gua butuh karena apa? Asupan nikotin bagi gua itu jadi terapi untuk gua bisa lebih fokus. Iya benar. Zikir pasti ya, fokus Iya, ya. harus fokus. Yang paling utama zikir ya, Zikir, ya, gitu kan, ya. yang bikin kita fokus. Iya. Cuman ada rokok nih, menurut gua ya nikotin ini bisa bikin gua sedikit ngebantu gua untuk fokus. Makanya gua berpikir di situ, oh ya udah. Dan selama gua menggunakan itu dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebih serta tidak menimbulkan kayak efek misalkan kata gue suka nge-vape nih, gitu kan? Gue suka nge-vape tiba-tiba gue ada misalkan ada batuk nih, udah menurut tuh gue nggak terusin, gue berhenti dulu. Gue berhenti dulu. Setelah itu baru gue nge-vape lagi. Iya, jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Betul, sesuai dengan kebutuhan. Dan bermanfaat. satu lagi yang Iya. paling penting itu adalah gini, bro. Jadi kalau kita ngomong segala sesuatu yang haram, kalau itu kalau gue udah berpegang misalkan Al-Quran ini udah mengharamkan, gue nggak mau. Gue pasti gue ikutin. Kalau ketok palu haram. Udah ketok haram ya. gitu kan, Tuh, udah baru, haram gitu iya. kan. Tapi kalau di situ masih gue tanya lagi, jadi gini dalam memutuskan sesuatu itu kan yang pertama kita tanya dulu, Iya. kita tahu hukumnya kita tanya dulu Iya, nih, kan. Oh lihat gitu kan guru-guru kita, oh tabayun dulu deh gitu kan, tabayun. Terus kita terus tanya lagi hukumnya gini. Kalau kata guru kita, ya udah silahkan. Lu kalau mau silahkan, kalaupun enggak itu lebih bagus. Iya. Gue tidak ngomong bahwa rokok ini halal. Iya. Tidak, vape ini halal, tidak. Iya. Tapi di situ gue ngelihatnya ini baru hukumnya mungkin ya. Kalau gue berpegang teguhnya kepada yang makruh sama yang mubahnya, Iya. gitu. Jadi ya udahlah gitu. Sebelum ada keputusan kalau Indonesia ternyata nih MUI, terus misalkan Kementerian Agama mengharamkan, mau nggak mau kita harus stop. Iya. Tapi karena emang di negara kita masih diperbolehkan, ya sudah. Gitu kan? Oke. Karena gue yakin orang-orang di atas itu tuh pada pinter kok, bro. Iya benar. Mereka juga mengkaji juga ya Besok gue jadi caleg ya. Iya. Ya maksudnya kan banyak juga, maksudnya maaf para ulama kan yang memang masih menggunakan konvensional lah gitu, masih ngerokok. Terus Ani juga ngeliat kalau misalnya kan ada beberapa orang bilang "Oh, itu haram. Tapi kan kalau ada misalnya ulama aja masih ada yang nge-vape, ada yang ngerokok gitu. Jadi kan Ani kayak bertanya-tanya, sebenarnya ini gimana gitu kan waktu itu kan. Balik lagi keyakinan ya. Kalau kita udah meyakini bahwa itu haram, lu jangan pernah lakuin. Iya. Lu jangan pernah lakuin. Kayak lu misalkan makan di satu tempat yang lu nggak tahu ini kandungannya apa. Oh, Gitu kan. Iya. Kalau ini kandungannya mengandung babi, Iya. gitu kan, mengandung alkohol dan segala macem, oh ini haram. Yaudah, lu jangan makan. Jangan ya. Itu sudah jelas salah. Iya. Itu mau lu kebukti atau enggak, itu udah haram. Iya. Kalau lu emang keyakinan lu ini haram, Mm-mm. gitu kan, lu jangan lakuin. Balik lagi tadi bahwa mungkin ya ada beberapa guru-guru kita, ada beberapa ini yang mungkin masih ngerokok gitu kan, karena mereka masih berpegangnya pada cuman mubah sama makruh. Nah, ya. Tapi kalau misalkan kita juga nggak bisa ngomong ketika ada yang sudah ngetok palu bahwa itu adalah haram, sudah haram. Itu mereka sudah berpegangnya ke situ dan mereka punya literasi yang jelas tentang itu, kayak gitu. Jadi kalau menurut gua, karena di Indonesia ya, apalagi rokok ya bro ya,
rokok itu jadi satu budayanya orang Indonesia banget sih, ya sih. bener. Budayanya orang Indonesia Iya. banget, tapi balik lagi selama tidak kita gunakan dalam bentuk yang lebih gitu kan. Terus lu ingat ketika badan lu emang lagi nggak sehat, ya nggak fit gitu kan, lu jangan rokok deh. Iya benar. Gitu, jangan nge-vape deh gitu. Ya kita jangan ngomongin rokok ya. Ya maksudnya kan masih berkesinambungan. Masih berkesinambungan dalam hal ini. Iya, Gitu, tapi kan bro. kalau untuk di negara Arab sana kan, maksudnya dengan Timur Tengah lah, maksudnya banyak yang memang pengguna sisa. Nah, maksudnya kan gimana ya, dari negara asal sana aja masih pakai sisa gitu. Jadi gue kayak berpikiran, lah dia aja boleh nge-sisa. Nah, Masa iya kita nggak boleh. ya, dia marahin kan gitu. Nah, Jadi kalau apalagi vape ya, kalau gua sih sempat diskusi dengan beberapa orang gitu, dengan beberapa orang yang lebih ilmunya gitu kan. Kita kan yang ngambil kan rasa ya, ya. bukan pure tembakonya, tapi Iya, benar. rasanya, Iya, gitu rasanya. kan. Rasa apalagi vape. Vape itu kalau misalnya lu nggak ada rasanya, pasti nggak akan laku liquid, bener nggak? Ya, susah, ya. Nah, Maksudnya kita susah, ya. cuman antak gitu. Ya kan, udah. Ada asap-asapnya doang Nah. gitu. Kayaknya kurang gimana gitu. Ya, jadi kalau kita di vape ini kan ambil rasa, gitu kan. Terus yang kedua, orang kadang ada manfaat nih. Iya. Kita ngomong manfaatnya. Mm-mm. Orang kalau misalnya sambil kerja gitu kan, terus nge-vape itu jadi lebih fokus. Gua jujur ya, gua sendiri kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu, gua nggak sambil nge-vape. Kadang ada nggak fokus nih. Iya, gitu agak kan. karena iya kita kayak butuh itu loh. Dan ternyata kemarin gua ngobrol nih sama friend kita, Iya, friend friend. kita sebut aja namanya. Iya. Om Bed, Bed Extractor. OBT server ya. Om Bed Extractor, jadi kemarin gue sempet ngobrol sama dia dan ternyata dia ngomong nikotin itu salah satu efek baiknya adalah meningkatkan fokus. Iya. Oh, dan ternyata emang gue rasain. Jadi ketika kita ngomong bahwa rokok nih bahaya nggak ini dan segala macam, vape nih bahaya, dan balik lagi literasinya adalah diri lu sendiri. Iya. Diri lu sendiri dan apa yang lu rasain dari produk tersebut. Kalau produk tersebut yang lu pakai ternyata itu bisa bawa mudorot, bisa bikin lu sakit dan segala macam, lu tinggalin. Iya, benar-benar. Tapi kalau emang ternyata lu, gue baik-baik aja, gue jujur, gue nge-vape berarti dari 2017 ya, 2016. Dari 2016 aktif gue nge-vape, sampai sekarang gue nggak berhenti gitu kan. Berhenti ya kalau lagi berarti kalau lagi melakukan hal-hal yang emang gue harus berhenti gitu kan. Tapi kalau gue lagi nyantai gitu, lo tahu sendiri, baterai aja bisa sampai habis 2 atau 3 gitu, bro, gitu kan. Terus gue nge-vape sampai saat ini alhamdulillah gue masih sehat. Berarti menurut gue, oh tidak ada mudorot bagi gue. Iya. Nah, balik lagi, berarti kesimpulannya adalah ketika produk apapun itu ada mudorot buat diri lo, lu berhenti, jangan konsum itu. Iya, benar-benar. Karena apa? Lu nyakitin diri lu sendiri. Iya. Tapi kalau produk itu ada manfaatnya buat diri lu sendiri, lu boleh konsum selama itu dihalalkan dan diperbolehkan oleh agama dan negara. Iya. Kayak gitu. Yang penting So. itu garis besarnya ilmunya. Nah, ngomongin masalah makro ya, berarti ini kan golongannya adalah makro. Makro. Nah, kalau kita jadi gini, Bib. Gua kan profesinya sebagai reviewer ya. Seenggaknya gue mereferensikan orang untuk beralih atau menggunakan vaping nih ya. Nah, di situ hukumnya gimana ya? Atau apakah gue ada dosanya di situ atau mereferensi orang untuk mengkonsumsi hal yang makruh gitu? Mengkonsumsi hal yang makruh, ya tetap ya kita lihat dari sisi manfaat dan kebaikannya. Lu kan gini, lu mengkampanyekan ini gitu kan. Nah, itu banyak orang yang kebantu. Iya, benar. Produk gua aja dikemenin sama lu laku ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Nah, terus itu ada kebaikan. Itu ada kebaikan. Dan emang balik lagi tadi, sudah ketok palu diharamkankah? Iya. Sudah ketok palu dilarangkah? Kalau itu sudah ketok palu, bro, itu jelas. Lu dosa gede. Udah deh. Apalagi gua kayak nge-review Hammer ya atau misalnya daging babi gitu. Udah pasti. besok goblok nomor. Masuk goblok. Gitu. Goblok nomor langsung. Nah, Bib, kalau makro tuh itu sama kayak kita konsumsi kayak makan dan minum sih. Maksudnya sesuatu yang makro itu kan misalnya gini. Kita habis wudhu nih, Bib. Terus kita mau sholat nih. Tapi tiba-tiba kita nge-vaping dulu nih, Bib. Sebelum sholat nih. Nah, itu gimana tuh, Bib? Kalau gua prinsipnya apa? Kalau gua mau sholat, gua harus bersih, bener-bener bersih. Gitu. Kalau gua mau sholat, itu bener-bener
gue ya udah, gue lebih baik gue daripada gue ragu ya. Iya. Gue lebih baik gue wudhu lagi gue. Itu lebih baik menurut gue. Oke. Karena apa ruginya wudhu, bro? Iya benar. Wudhu itu Cuma sebentar. kebaikannya luar biasa, Iya. gitu kan? Lu gini, lu mau udah lu punya wudhu nih, lu mau kentut aja, ibarat kata nahan. Iya. Mau berkata kasarnya nahan. Iya, benar. nggak? Iya. Nah, apalagi ketika lu punya wudhu, lu mau ketemu sama siapa nih? Pertanyaan gua, lu sholat mau ketemu sama siapa, Iya, bro? iya. Bener nggak? Iya, Jangan benar. bilang misalkan, oh kan boleh. Iya, ada beberapa yang memperbolehkan. Iya. Abis ngepep tuh kumur-kumur cukup, gitu Iya. kan? Iya. Tapi kalau gua takut. Kadang kita ngepep nih, Iya. ada zat yang nempel segala macam. Takutnya kan yang namanya ini melekat Iya. kan, bener nggak? Akhirnya ketika kita sholat, terus kita nyium, jadi akhirnya konsen kita ke bawah nih, gitu kan? Konsen kita enak juga, ternyata liquid. Kan bahaya, bro. Iya benar. Akhirnya gue sih berpikir bahwa ketika gue abis ambil wudhu, gue akan tahan untuk gue tidak melakukan apapun itu. Iya. Baik, jelas yang haram gue tidak akan lakuin. Kalau misalnya, walaupun itu makruh ataupun mubah, cuman mubah makruh, bukan berarti mengecilkan hukum ya. Iya. Nah, ini makruh atau mubah, gue lebih baik gue wudhu lagi. Oke. Jadi sebaiknya begitu. saran gua baiknya kalau lu udah wudhu, tahan dulu atuh brother ngepepnya, Iya, gitu ya. Cuman berapa menit? Iya benar ya. Gitu kan? Nanti abis beres sholat, kalau emang mau ngepep lagi. Iya. Gitu kan. Balik lagi, budaya kebul ini adalah budaya yang memang sudah lama di negara kita. Iya. Gitu. Dan ini juga ada Bib, kejadian. Ini para vapers tersesat ini ya. Jadi gini, ada Bib, di saat bulan puasa Bib, nih ya, udah tahu puasa di Ada salah satu vapers tersesat yang tiba-tiba vaping dan katanya dia nggak ditarik Bib. Dia cuma di mulut terus dikeluarin. Kan katanya makruh dan itu nggak apa-apa dong katanya. Itu gimana Bib? Ini orang lagi puasa ya. Iya, lagi puasa di Bib. Lagi puasa gitu kan, terus dia ngepep, nggak dimasukin. Nggak disedot, cuma di mulut katanya. Yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam, salah satunya dalam mulut, Iya. Lu kan masuk itu. Iya, masuk. Ya Allah. Kagak usah macem-macem bilangin. Siapa itu siapa? Tuh ya, Aneh, para Bang. vapers tersesat Anda ya, jangan citing-citing. Iya. Maksudnya kan kalau di mulut doang nggak apa-apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Memasukkan sesuatu loh. Iya. Ini masuk loh. Itu kan ada rasanya. Terus lu ada splating liquid yang masuk gitu kan? Iya. Di lidah kan berasa. Di lidah berasa, terus ditelen gitu ya. Masya Allah. Nih emak gua kalau masak bulan puasa, Iya. gua bilang, "Mah, masakannya lebih enak kalau misalnya kagak dicobain." Iya. Oh, bikin tanda tanya. Iya. Tapi bener selalu enak. Karena apa? Yang namanya orang habis puasa, nikmatnya ditambah sama Allah. Dan lu tau nggak? Gua nih, maaf nih. Gua kalau misalnya habis puasa nih, itu makanan apapun. Kalau gue suka buka puasanya kan suka kadang ada di acara apa gitu kan. Itu makanan apapun yang hari-hari biasa gue kadang aduh nggak mau deh makan itu gitu kan. Lagi nggak nafsu deh makan itu. Tapi kalau puasa dikasih nikmat sama Allah. Gitu kan. Dan lu tau itu luar biasa. Dan menurut gua balik lagi ke pokok bahasannya, atau ke puasa mah ngapain tuh? Astagfirullahaladzim. Lu sama aja lu, bulan puasa ya udah gua nyopotin bukain koaci ya buat ngebuburit gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ada. Gua sempat ada di posisi lingkungan itu soalnya. Gua bilang, tapi lu puasa, nggak makan minum nggak? Tapi cuma ngebul aja. Ini orang bikin hadis baru kayaknya. Astagfirullahaladzim. Para vapers tersesat ini, tolong Anda dengarkan ya. Aduh. Aduh. Nah, kalau gini Bib, kan tadi kita udah ngomonginnya secara aneh ya. Gua itu sebagai yang apa ya, menginfluence teman-teman gitu ya untuk vaping. Nah, kalau untuk produsennya gimana Bib? Pembuatnya, kreatornya nih si produk vape ini. Nah, apakah ada dosakah atau gimana Bib? Ada dosa gitu ya? Iya, yang kreator gitu. Bukan kreator, pembuat produsen ya. Produsen. Ya balik lagi. Apapun itu sama, gitu kan? Kecuali kalau kemaksiatan. Kalau kemaksiatan pelakunya dapat, yang nyaraninnya dapat, misalkan Mas Kak, daerah Bintaro ini tempat yang banyak cewek yang buat nemenin nanti malam mana misalkan. Lu nunjukin sebelah sana dosanya, lu daripada gua yang melakukan, lu yang lebih dulu masuk neraka, Bro. Oke. Memberi jalan. Ya. Kalau ini kan maaf, ini kan misalkan ini belum ada ketok palu
hukum haram halal. Gitu kan? Iya. Hukum haram halal. Gua ngomong ini belum ada ketok palu hukum haram atau halal. Iya. Masih abu-abu. Makanya pemerintah masih memperbolehkan dengan memberikan cukai. Iya. Cukai itu berarti kan sedikitnya dilarang tapi masih diperbolehkan. Gitu kan? Nah, kalaupun misalkan sudah dilarang, baru semuanya dapat dosa tuh. Karena apa? Gue yakin ketika mereka membuat hukum tersebut, mereka juga tidak asal-asalan. Iya, benar. Tapi balik lagi ke hukumnya vape, hukumnya rokok gitu kan. Itu kan masih ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Jadi kalau mubah lu lakuin juga nggak apa-apa. Istilahnya gitu kan. Kalau lu emang perlu. Tapi kalau emang perlu jangan. Ya. Tapi balik lagi, kita harus tetap berprinsip bahwa tidak ada yang menghalalkan rokok ataupun vape. Tapi juga di situ istilahnya, tapi di sini di negara kita tidak dilarang dan juga tidak ada yang secara khusus dalam ini aturan ini sudah diharamkan, negara kita sudah mengharamkan tidak boleh. Ada beberapa negara yang memang sudah mengharamkan rokok ya, kayak gitu. Tapi sekarang udah makin agak kendor kayaknya. Ya bener ya, gitu ya teman. Nah, satu lagi Bib. Nah kalau misalnya ini kan makruh ya. Terus kita tiba-tiba nih vaping nih. Ini para vapers tersesat juga nih Bib. Vaping, tiba-tiba kita hembusin ke orang yang bener-bener nggak vaping nih Bib. Nah itu kan kehirup kan Bib ya. Nah maksudnya kan ini kan vaping kan makruh ya. Maksudnya kalau kita begitu, terus orang yang sebenarnya tidak mau vaping tiba-tiba dia ngisep nih. Nah, gimana tuh Bib? Hukumnya gimana? Ya elah, lu zolim sama orang. Ya, kan? Berarti Zolim. Iya. Jadi gini. Nah, ini perlunya edukasi untuk para papers ya. Jadi paper tersesat, tolong Anda jangan membuat buruk citra papers ya. Jadi gini, Bro, bukan hanya rokok. Lu pikir, lu lagi jalan, lu ngalangin orang. Lu buat orang itu istilahnya, lu sengaja lu ngalangin orang. Nggak ada istilah yang, maaf gua nggak sengaja ke muka lu ya. Gua nyemprotin asap ke muka lu. Nggak ada yang sengaja. Itu nggak ada yang nggak sengaja. Itu sengaja. Bener nggak? Lu membuat orang itu istilahnya tidak nyaman. Orang tuh merasa, aduh gua nggak nyaman nih. Dan lu tahu kalau orang itu nggak nyaman dengan apa yang lu lakuin. Itu jelas lu jolim sama orang, Bro. Nah ini yang paling bahaya nih. Allah ini maha pemaaf. Ya. Gua takut dengan Allah. Ya, karena Allah nih istilahnya dengan aturan dengan ini gua takut gua berbuat salah dalam artian. Tapi gue tahu bahwa Allah tuh maha pengampun, maha pemaaf. Allah akan memberikan maaf kepada siapapun yang emang benar-benar bertobat, gitu kan? Ya. Tapi ada satu manusia nih, manusia lu tahu nggak? Manusia itu kadang di mulut memaafkan, hatinya maafin nggak? Iya benar-benar. Lu tiba-tiba misal orang nggak ngerokok, nggak nge-vape gitu. Kayak gue jujur ya, sampai saat ini, gue kalau nge-vape di depan rumah, karena istri gue tidak bisa dengan asap apapun itu. Gitu kan, gue selalu menjaga itu. At least sekalipun itu istri gue, dan gue kadang suka iseng ya. Kalau gue lagi nge-vape, itu pintu tutupin kata istri gue ya. Pak itu tutup pintu. Kadang gue suka nyeletuk. Nih, ini salah satu asbab rezeki gue loh. Ini asbab rezeki gue ya kan, gitu kan. Ini asbab rezeki kamu juga bilang, gitu kan. Cuman itu konteksnya bercanda ya. Tapi di situ gue coba untuk kenapa sampai saat ini gue bisa aja istilahnya. Udah ini kan kamu punya duit dari sini ini asalnya, ininya apa wasilahnya gitu kan. Cuman gue nggak bisa memaksa karena apa? Gue takut dia terzolimi oleh gue dengan asap gue. Nah maka dari itu tolong nih buat teman-teman papers. Jadi kita vape tuh istilahnya yang paling utama tuh adalah ada adabnya lah, gitu kan. Ada adab dalam hidup tuh yang paling nomor satu tuh adab menurut gue. Ya orang mau punya ilmu setinggi apapun, kalau adabnya nggak dipakai susah bro. Bener nggak? Tapi kalau orang adabnya dipakai gitu ya, itu nyari ilmu juga ilmu mudah dapetnya, gitu kan, kayak gitu. Tapi ya balik lagi tadi, lu nge-vape di tempat umum, orang yang nggak nge-vape udah nutupin hidung, kadang suka ada yang gitu ya, sok-sok padahal dia juga suka nyium gitu, sok-sok. Tapi pertanyaan itu lagi nyari perhatian nggak? Iya benar. Pengen kenalan. Ya itu ya. Aduh, ya jadi kan banyak kayak gitu. Gue juga kadang mikirin, ini kalau misalnya orang terganggu dengan kita, nah ini nih, iya, jatuhnya zolim, serius gua. Teman-teman dengarkan, hati-hati lu ya. Itu zolim ya. Zolim lu. Teman-teman, ya maksudnya kalau memang di ruangan, apalagi kalau udah ada anak kecilnya, betul. bisa mungkin. Oh itu jangan. Ya. Tolong, please.
please siapapun itu kalau misalnya ada anak kecil ya, lu vape-nya di luar. Iya, benar. Maksudnya memang mungkin emang vape emang lebih sehat lah Lebih mungkin sehat, ya. betul. Cuman kan tapi tetap apa ya? Ya mungkin kalau memang belum saatnya, kalau misalnya ada anak kecil, Yap. ya janganlah. Maksudnya Yap. apalagi Anda semburkan. Di muka gitu ya, aduh. Ada anak Ya kecil Allah. lari-lari gitu terus ada sembur set ya gitu kan. Aduh, itu mah emang udah niat kali ya. Itu udah niat gitu buat ngelimin orang itu gitu. Astagfirullah. Oke. Jadi gitu Bib, maksudnya itu kebanyakan unek-unek gue lah Bib ya. Maksudnya dalam dunia pervapean ini, Yes. pertanyaan gua adalah ya begitulah, maksudnya gua ini sebagai sebenarnya Gua sangat sih. gua ini loh, gua sebenarnya gua nih yang gua kan menginfluence orang nih, coba pakai ini enak gitu. Nah itu sih yang Gini gua- ya, ini kan Bang Aska istilahnya salah satu influencer. Gua dulu mau nyapa dia aja malu. Waduh. Kemarin kita ketemu gitu, kalau dulu ketemu di event gitu kan, Bang Aska gitu kan, pas kemarin kebetulan kamarnya deketan ya. Sampai kita curhat-curhatan Iya, ya gitu ya. benar, ya. Gitu. Nah, ini influencer, otomatis kerjaannya adalah influence orang. Iya. Tapi di situ Bang, tetap lu harus sisipin nilai-nilai mana larangannya. Gitu kan, ketika lu lagi review produk nih misalkan liquid ini enak gini-gini, dan ingat harus ada bahasa. Kalau Iya. menurut gua nih, ini pencegahan buat lu. Dalam artian buat apa? Buat kita tetap menjaga itu semua. Iya. Balik lagi tadi ke adab. Dan juga kita ngejaga agar vape ini tidak menjadi sesuatu yang emang jadi momok yang wah gimana gitu Iya. kan. Ya, tetap ya produk ini gini, dan ingat ya produk ini untuk sekian tahun ke atas. Iya, benar. Gitu kan, dan tidak dipergunakan untuk anak-anak, dan tetap istilahnya terus kita mengkampanyekan vape with attitude kayak Iya, gitu. benar. Itu lebih baik. Ya. Itu juga maksudnya attitude itu bukan di dunia kesopanan lah. Maksudnya di agamanya pun ada. Jadi kalian zoling guys. Kalau misalnya kalian nyemburin apa, maksudnya mengganggu orang yang sebenarnya tidak mengkonsumsi juga ya Betul. gitu ya. Betul. Jadi itu jatuhnya zolim, dan hukum zolim itu waduh, Bahaya. Ya, hak-hak adami kalau misalnya udah lu rampas bahaya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi makanya balik lagi nih Bang Iya. Aska. Jadi kembali ya, gue tegesin bahwa kita tidak menghalalkan vape. Iya. Tapi karena hukum itu masih ada yang memperbolehkan, dalam artian ini hanya hukumnya masih mubah, Iya. gitu kan? Lu mau ngambil yang mana? Lu mau berpegang teguh yang mana? Gitu kan? Bahwa kalau misalnya bahwa prinsip lu haram, gitu kan? Ini tidak, ini haram menurut guru gua haram, ini literasinya seperti ini. Lu jangan. Iya. Cukup gua aja, cukup kita aja. Tapi kalau gua kebetulan lingkungan gua emang itu baru sekedar istilahnya hukumnya, oh ini bukan mengecilkan ya, Iya. tapi balik lagi itu, oh ini cuma mubah dan ini masih boleh, dan karena gue butuh. Oke, gue lihat lagi hukum negaranya, karena ini dua hukum ini harus kita lihat bro, Iya. kita harus taat dua-duanya, Iya. gitu kan? Oh yang ini mubah berarti masih ada boleh-bolehnya nih, Iya. gitu kan? Nah, gue lihat lagi hukum negaranya, oh masih boleh nih, gitu kan? Masih boleh, oh ya udah, gue butuh ini. Oke, gue lakuin, gitu kan? Tapi kalau misalnya ada salah satu hukum yang memang sudah ketok palu, tidak boleh, Iya. gue akan berhenti. Iya, Ya, benar. tapi alhamdulillahnya masih boleh. Bahkan ya gue hidup di industri vape, bro. Tapi ngomongin Bib, Bib kan ada mengurus salah satu mungkin apa ya, pesantren lah ya. Nah ada nggak sih santri-santrinya yang tadinya misalnya ngerokok terus jadi vaping gitu? Banyak. Oh banyak. Banyak. Karena Banyak. Karena dulunya gini, Ya, gini ya. bro. Gue kemarin sempat melakukan beberapa riset ya. Gue lihat gitu kan. Karena gue peduli banget nih sama, gue lihat kadang ada saudara gitu punya pesantren gitu kan, kebakaran gara-gara apa, rokok. Misalkan kan ada saudara-saudara yang lain, misalkan gue lihat ada pesantren, misalkan contoh ada yang kebakaran, terus salah satu penyebab kebakaran, gue tidak ngomong bahwa itu adalah sepenuhnya itu, tapi mungkin resikonya akan lebih besar. Iya benar. Kenapa gue kadang udah deh, lu bisa nggak sih berhenti? Gue selalu nanya itu, lu bisa nggak berhenti ngerokok? Nggak bisa. Oh ya udah, ngepep aja ya, biar nggak ada calacah. Tau nggak lu calacah? Iya, Itu tuh puntung, abunya iya, gitu, benar. puntungnya. Iya. Karena kan kita ngomong tidak semuanya tempat itu kan tembok kayak gini ya. Iya. Ada yang tempat kayak gimana yang istilahnya dari bambu dan Iya, segala macam. iya. Dan khusus di majelis gua kadang menyarankan mereka, ya gua tidak pernah melarang, oh jangan rokok lu. Iya. Enggak, karena apa? Ya bokap gua aja boleh kok. Tapi gue lihat lagi gitu kan, gue tawarin, lu nge-vape deh, lu cobain nge-vape. Karena apa? Itu balik lagi, vape tidak menimbulkan kotor. Iya benar. Yang kedua,
alhamdulillahnya gitu kan tidak ada percikan api yang secara langsung gitu kan. Bener. Oh ternyata itu bisa ngejaga. Berarti menurut gua lebih baik, dan gua kadang sharing juga sama teman-teman yang lain gitu kan. Ada beberapa di pesantren, di lu masih banyak yang ngerokok ya, kenapa nggak disuruh nge-vape? Kenapa? Itu puntung rokok takutnya kebakaran gitu kan. Gua juga kan campaign, siapa tahu kan beli produk gua. Anjir ya. Tapi aman lah ya. Tapi benar nggak sih? Iya benar. Lu coba lihat. Karena apa? Dari vape itu ada api yang secara langsung nggak ada. Iya. Kecuali lu cas, overpower, meledak. Benar. Nyala. Iya. Nah, kalau rokok pasti ada proses pembakaran dulu ya. Besok gua disantet yang orang rokok. Waduh. Rokok bekasnya kadang lupa nih. Itu kan kebakaran. Gitu kan. Dan memang menurut gua salah satu gua tidak ngomong salah satu penyebab kebakaran ya mungkin itu di situ ya. Ada listrik, ada apa gitu, salah satunya ada berpotensi lah ya, ada potensinya kan di situ. Kemarin aja yang kebakaran hutan kan misalkan dari api, dari flare gitu kan. Coba kalau pakai ini layar vape gini. Enggak. Oke. Jadi memang benar guys. Jadi maksudnya salah satunya ya mungkin gini ya, kalau untuk di pesantren kan kasihan juga temen-temennya yang memang nggak ngerokok. Yang misalnya tugas piket harus ngebersihin tempat, tiba-tiba banyak puntung rokok kan jadi ngegerutu juga kan. Tapi ada juga kalau pesantren nggak boleh ngerokok lu ya, jangan sekali-kali lu nge-vape juga di situ. Ini kalau nggak boleh gitu kan. Dan jangan kalau lagi ngaji lu ngerokok atau nge-vape, gitu kan. Di luaran gitu kan, emang diperbolehkan. Ayo, silahkan gitu kan. Tapi kalau emang di pesantrennya banyak pesantren yang terbaik loh menurut gue ya. Yang terbaik adalah tidak bolehkan rokok dan vape misalkan. Itu terbaik. Benar. Kalau lingkungannya bersih berarti. Benar nggak? Dari asap rokok dan segala macam. Karena yang harus tahu pesantren kadang ada anak-anak di bawah umur. Iya benar. Gak semuanya serata lah ya. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi lebih baiknya ya emang jauhkan. Dan satu yang paling gua nggak suka kadang walaupun gua seorang vapers, ketika ada acara, misalkan contoh lagi ada maulid, itu kenapa sih nggak bisa lepas dari vape-nya dulu, dari rokoknya dulu? Sorry deh bro, jauhin dulu dan lu simpen dulu di rumah. Lu kalau lagi majelis tuh udah lu simpan dulu deh di rumah. Gua nih kalau menghadiri majelis, pilihannya dua. Setelah beres majelis gitu ya, gua nge-vape-nya setelah beres majelis. Udah beres, gua udah keluar baru gua nge-vape. Karena gua hargain yang lain. Yang kedua, gua tahu banget. Karena apa? Gua khawatir banget gitu ya, yang makruh ini bakal ngurangin nilai-nilai. Akhirnya apa? Sebelum gua ke majelis, gua bersih-bersih kayak tadi. Gua wudu, gua jaga untuk tidak dulu mengkonsumsi itu, gitu kan? Beres majelis sudah bubar baru gua nge-vape. Gitu kan? Bukan berarti mungkin karena gue suka miris gitu ya ngeliat lagi ngapain, kita ada majelis salawat, terus masih ada yang rokok gitu kan sambil salawatan. Ada kadang di luar yang rokok. Sorry deh bro, kalau lagi kayak gitu mau ya udah waka kan gitu. Iya. Nah, Ane juga tadi sebenarnya bertanya ya gitulah. Maksudnya yang udah setelah wudu nih, terus vaping tuh, ya itu tuh. Ya, itu kan makruh berarti ada kotoran bro. Harus dibasuh. Membasuh yang terbaik, wudu terbaik. Iya. Benar. Berarti tidak sah Anda ya. Pasti ya kadang nunggu ya kan. Wudu yang terbaik. Iya. Oke, berarti ya sebenarnya baik lagi with attitude lah ya. Maksudnya dalam hal agama pun juga sebenarnya ada attitude ya, karena vaping ya sebaiknya dilakukan setelah sholat atau memang sebelum wudu ya. Sebaiknya dilakukan saat vaping, sebaiknya dilakukan di luar waktu tersebut. Di luar benar ya, jangan di dalam masjid juga. Jangan dulu. Aduh itu ini penting. Tolong kalau nge-vape ya, kalau di dalam masjid sekalipun lu vape dengan aroma yang terbaik sekalipun, itu tolong kalau dalam masjid jangan, ngomong jangan ya. Sekalipun lu berpegang teguh kepada hukum yang ya beb kan ini kan bagus ini kan ini cuman ini enggak bro, jangan. Udah dalam masjid jangan. Kalau bisa device lu simpan di rumah. Gak usah lu bawa masuk ke dalam masjid. Ya. Kenapa sebabnya? Lu jaga sebaik-baiknya. Itu ketika di masjid itu benar-benar kalau bisa dompet lo gitu kan simpan dulu deh di rumah. Gitu ya. Walaupun sekarang manusia tidak bisa lepas dari HP. Termasuk gua kalau ke masjid juga kadang gua bawa kalau lagi mau kajian. Kadang apa? Gua ada yang lupa nih gua hukum.
buka lagi gitu kan, gue buka lagi, gue lihat lagi, oh ya udah iya. Terus kadang ada hal yang penting baru gue bawa. Kalau misalnya apapun di dalam masjid tolong ditinggalkan, ya. Dan wudhu bersih, salah satu adab masuk ke dalam masjid kan bebersih ya, tolong itu dijaga gitu ya. Gue sengaja pakai dalam artian di sini ini nih yang biasa dilakuin gitu benar nggak? Itu bro. Itu ya teman-teman ya. Jadi dengarkan ya teman-teman untuk konten kita kali ini kayaknya memang beda ya. Cuman kan ini memang penting lah kita tanyakan supaya teman-teman juga tahu ya. Juga belajar juga lah. Ini ada hukumnya gimana. Lu bingung juga ya begitu kenalan sama gua gitu, lihat Instagram gua, lalu kok suka ceramah. Iya, maksudnya kan gua kenal dengan Bagus ini kan apa ya, dari sebuah event vape gitu kan. Cuma kan ya dengan style yang biasa kan ya, maksudnya gue nggak tahu kan, wah ini ya maksudnya gue kira ya biasa aja gitu deh, ternyata memang beliau seorang abaib. Iya. Gua mungkin lebih seneng gua disebutnya apa, teman hijrah ya, teman hijrah. Karena apa? Gue sampai saat ini tidak pernah mengklaim diri gue sebagai seorang penceramah, tidak. Tapi gue lebih seneng menyebut diri gue ini adalah teman hijrah. Jadi gue memotivasi orang-orang untuk ayo hijrah, gitu ya, dengan style lu. Hijrah dengan style lu. Agar apa? Agama ini bisa dalam artian gue tidak mengurangi nilai-nilai kaidah agama, tapi apa? Agama ini masuknya dari mana lu? Caranya nih, gitu kan? Caranya nanti perlahan-lahan orang makin istiqomah dan tidak menutup kemungkinan. Sometimes, misalkan, gue bener-bener waro, iya bener-bener waro, bener-bener punya sifat waro yang bener-bener hati-hati banget. Mungkin gue tidak lagi konsumsi vape, bisa, bener nggak? Gue tidak lagi dengan menggunakan kaos, bisa, gitu kan? Ketika memang sudah cukup bagi gue untuk gue mau fokus ke sini, gitu kan? Tapi pada saat ini, gue pengen bahwa ketika ada teman-teman di sana yang mau gue ajak, dia tidak kaku ngeliat gue. Benar. Lu bayang nggak kalau gue kesini pakai gamis? Iya, benar. Nanyanya juga lebih segan gitu. Apalagi nanya iya. Aduh, ada yang tadi ya masalah wudhu dan puasa itu mungkin tidak saya tanyakan. Ya, tapi pada dasarnya balik lagi ya, Mas ya. Jadi bahwa tidak bisa kita membenturkan hukum itu dengan hukum agama. Ya, kalau hukum agama sudah pakem, itu harus kita ikutin. Tapi kalau misalnya di situ masih ada kelonggaran berarti masih bisa kita lakukan. Walaupun sebaiknya kita tinggalkan. Kita ngomong walaupun sebaiknya kita tinggalkan. Tapi gue yakin papers suruh berhenti, gitu kan? Oh, dah masih boleh kan? Iyalah. Oke, jadi pasti cari celah. Langsung kalau nggak di Google, di YouTube ya, oh dia ada ulama ini. Dan pasti nyari video kita juga. Pasti ya. Oke, jadi ada pesan-pesan untuk para vapers di Indonesia ini apa nih pesan-pesannya? Jadi satu, yang pertama adalah bahwa teman-teman semua, maaf buat teman-teman semua yang mungkin berprinsip bahwa vape rokok itu adalah haram, kami sangat menghargai itu dan itu sudah sangat baik ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang berpegang teguh kepada ini masih ada celah untuk diperbolehkan untuk menggunakannya, silahkan, tapi tetap dengan attitude yang sangat baik. Dan yang kedua, dengan di tempat yang terbaik. Dalam artian tadi kayak tempat-tempat sakral, bukan sakral bro, sakral kan, tempat kayak masjid, tempat suci, lu benar-benar suciin diri lu dari segala sesuatu yang haram sudah jelas, yang makruh sekalipun sudah jelas. Tolong lu jaga untuk tidak membawa itu. Yang berikutnya adalah bahwa ingat bahwa ketika kamu mengambil satu keputusan, tolong itu harus literasinya harus cukup dulu, gitu kan? Literasinya harus cukup dulu bahwa kalau misalnya kamu kayak, oh gue bingung nih dengan ini, lu punya guru, itulah fungsinya punya mursyid. Ketika guru lu bisa mempertanggungjawabkan itu, lu lakuin, gitu kan? Ketika guru lu melarang itu, tolong ikutin guru lu, kayak gitu kan? Jadi dalam artian di sini balik lagi, kita tidak menghalalkan vape, gitu kan? Tetap itu ada hukum yang gue pegang adalah hukumnya yang paling gue yakin ini, yang mubah tadi, makruh tadi, gitu kan? Nah itu, dan ada celah masih diperbolehkan, dan gue juga sudah bertanya kepada beberapa guru gue yang mereka notabene juga mereka pada perokok, gitu kan? Gue tanya gini, akhirnya ya udahlah. Dan menurut gue ini lebih baik, vape ini lebih baik. Akhirnya nilainya berarti lebih kurang lagi, gitu. Lebih kurang lagi, tapi tetap balik lagi tadi, gitu kan? Ketika nanti misalkan, naudzubillah min dzalik, gitu kan?
negara kita sudah mengharamkan, maka jangan pernah kalian menyentuh itu. Iya, benar. Tapi insya Allah ini tidak, cara apa? Selama lu bukan masukin liquid narkoba, gitu kan? Berarti gitu ya. Jangan ya. Jadi Jangan kalian stay positif lah pokoknya. Jadi smart vapers dan juga harus mengerti apa yang kalian pakai juga. Betul, ya. betul. Jadi jangan sembarangan sikat. Betul. Jadi kita juga sekali lagi ya bahwa kita tidak pernah menghalalkan itu karena itu bukan bagian kita, gitu kan. Tapi kita masih kebetulan saya pribadi masih berpegang kepada yang memperbolehkan, gitu kan. Jadi makanya masih pakai dan saya masih membutuhkan, gitu kan. Bagi teman-teman yang misalkan mengharamkan, itu terbaik bro. Itu terbaik karena apa? Anda sudah sangat bersih. Serius bro, gitu kan. Sudah sangat bersih. Tapi jangan mengharamkan tapi Anda mengkonsumsi juga. Itu kurang aja. Iya, kurang aja. Jadi oke, Habib, terima kasih. Siap. Sudah mampir ke studio ini ya, jauh-jauh loh guys ya. Jadi terima kasih bimbingannya dan juga masukannya buat para vapers. Nah, gue salah satu vapers yang pengen mendengar ini juga gitu loh. Jadi oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah support channel ini dan kalian juga support terus channel ini. Dan terima kasih kita sudah kedatangan Kang Bagus Aslam. Itu kalau mau ngomong Kang itu tuh kayak gimana gitu ya. Gue lebih seneng dipanggil itu. Iya. Oke, jadi terima kasih semuanya dan Habib juga hadir di sini. Doain ya. Ya, amin. Doain ya, biar sehat terus. Amin ya. Siap. Dan jangan lupa pakai Easy. Oh iya benar. Dan liquidnya Juice Station. Oh lu jadi ininya juga ya? Iya. Isi dan Juice Station. Jangan lupa kalau pakai modnya Panda. Dah. Oke. Terima kasih semua. Oke.